Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan topik multitasking pada pelatihan singkat daring materi informatika bagi guru sekolah tingkat menengah yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Topik ini masuk pada pokok bahasan mengenai sistem komputer dan cara bekerja komputer, yang di dalamnya dibahas juga mengenai sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan perangkat lunak yang membungkus atau mengenkapsulasi dan menyediakan akses yang seragam dan memudahkan ke perangkat keras. Itu adalah tugas pertama daripada sistem operasi. Jadi membungkus, jadi menyediakan sebuah lapisan di atas perangkat keras sehingga akses oleh user dan program menjadi mudah. Di samping itu, sistem operasi juga menyediakan layanan-layanan esensial ke user dan programnya. Dengan demikian, sistem operasi dapat kita anggap sebagai antarmuka atau interface antara perangkat keras dengan user dan program. Ada banyak layanan yang disediakan oleh sistem operasi, umpamanya manajemen proses, manajemen input-output, manajemen file, komunikasi, security, dan lain-lain sebagainya. Namun fokus kita pada pada pelatihan ini adalah pada manajemen proses. Fungsi utama layanan manajemen proses sebetulnya adalah menjalankan atau mengeksekusi program. Jadi ketika seseorang user memiliki sebuah program di dalam sistem komputernya dan program itu mau dijalankan, maka itu adalah tugas dari layanan manajemen proses. Ketika suatu program itu dijalankan atau dieksekusi, maka program yang sedang berjalan itu kita sebut dengan proses. Jadi proses itu sifatnya dinamis. Salah satu fitur penting layanan manajemen proses sistem operasi yang modern adalah multitasking. Multitasking itu sudah menjadi requirement bagi user sekarang. Requirement yang default. Semua sistem pengoperasian diharapkan oleh user memiliki fitur ini. Apa itu multitasking? Multitasking adalah kemampuan dari sistem operasi untuk mengeksekusi lebih dari satu proses secara bersamaan. Meskipun sebetulnya prosesor yang dimiliki oleh sistem komputer tersebut hanya satu. Dengan melakukan multitasking, sebetulnya ada banyak manfaat. Manfaat yang diperoleh itu adalah peningkatan efisiensi. Satu proses saja itu tidak dapat membuat prosesor dan I/O terus-menerus bekerja. Kalau kita memiliki lebih dari satu proses, oleh karena itu mereka bisa saling bergantian. Jadi saling bergantian ketika menggunakan I/O atau ketika menggunakan CPU. Dan kalau kita perhatikan akses daripada proses yang sedang dieksekusi itu biasanya memiliki pola yang unik. Biasanya terjadi rentetan CPU di mana proses tersebut dieksekusi dan menggunakan CPU terus-menerus. Kemudian setelah itu terjadi rentetan I/O di mana proses tersebut membutuhkan akses ke I/O, dan ketika akses ke I/O ini dilakukan, maka sebetulnya dia itu tidak membutuhkan CPU. Dan juga kalau kita perhatikan ada proses yang berjalan di foreground. Jadi yang interaktif, umpamanya saat ini saya sedang menggunakan PowerPoint, itu adalah proses yang sedang foreground. Tapi ada juga proses yang sedang ada di background. Bisa jadi umpamanya pada saat yang sama saya mendownload suatu file dan seterusnya, atau menyalakan musik dan seterusnya. Nah, proses-proses ini kelihatannya berjalan terus-menerus secara serentak, secara simultaneously. Mereka berjalan terus-menerus bersamaan. Kita tidak bisa melihat perbedaan mereka. Bagi kita terjadi paralelisme. Itulah yang disebut dengan multitasking. Mekanisme yang digunakan untuk mengimplementasikan multitasking adalah yang disebut dengan microprogramming.
Apa itu microprogramming? Microprogramming adalah mekanisme di mana prosesor mengeksekusi sekumpulan proses dengan berpindah-pindah dari satu proses ke proses yang lain dengan waktu respons yang sangat cepat. Jadi proses yang pada multitasking itu kita lihat berjalan serempak, sebetulnya mereka tidak berjalan serempak. Yang terjadi adalah prosesor itu mengeksekusi sekumpulan proses dengan berpindah-pindah. Berpindah dari satu proses seperti umpamanya yang diperlihatkan di sini. Jadi di awal, dalam waktu yang sangat singkat sekali, prosesor itu mengeksekusi proses 2 dulu. Setelah itu berpindah ke proses 1, kembali ke proses 2, proses 3, dan seterusnya. Namun perpindahan ini dan waktu yang diberikan pada time slot yang ada di sini, alokasi waktu itu sedikit kecil sekali. Kecil sekali, ukurannya itu bisa jadi microsecond. Sedemikian sehingga kalau itu dilihat oleh manusia, itu kita tidak bisa membedakannya. Jadi secara keseluruhan oleh karena itu kita menganggap, kita melihat seakan-akan ketiga buah proses yang ada di sini berjalan serentak. Perpindahan itu demikian cepatnya sehingga memberikan ilusi paralelisme atau disebut juga dengan konkurensi. Kita memandangnya sebagai 3 proses yang berjalan secara bersamaan. Pemilihan salah satu di antara sekumpulan proses yang akan dieksekusi berikutnya, umpamanya setelah proses 2 ini selesai dieksekusi, proses yang berikutnya adalah proses 1, itu dilakukan oleh sebuah mekanisme yang ada di manajemen proses yang disebut dengan penjadwal CPU atau CPU scheduler. Dan pemilihan ini didasarkan pada berbagai algoritma. Ada berbagai jenis algoritma penjadwalan CPU yang mungkin, umpamanya first come first serve atau FCFS, atau shortest job first, atau prioritas, atau round robin. Sistem operasi modern yang mengimplementasikan manajemen proses yang baik akan mengimplementasikan salah satu di antara algoritma penjadwalan CPU ini. Nah, ketika eksekusi berpindah, jadi akses ke CPU berpindah dari satu proses ke proses yang lain, terjadilah yang disebut dengan context switching. Context switching adalah peristiwa perpindahan dari suatu proses ke proses yang lain pada waktu terjadinya multiprogramming. Perpindahan ini bisa dipicu oleh terjadinya perpindahan I/O atau kehabisan alokasi waktu. Jadi pada suatu saat tertentu proses 1 umpamanya sedang dieksekusi dan kemudian karena alokasi waktu ke proses 1 ini sudah selesai atau proses 1 ini kemudian mengakses I/O, maka sistem operasi akan melakukan context switching. Apa yang terjadi pada context switching? Pertama-tama, konfigurasi dari proses 1 akan disimpan di PCB miliknya. PCB itu adalah proses control block. Jadi, oleh karena itu sistem pengoperasian akan menghentikan proses yang sedang berjalan, menyimpan konfigurasi proses tersebut di proses control block, dan kemudian di tengah-tengahnya menjalankan penjadwal CPU untuk memilih salah satu di antara sekumpulan proses yang ada untuk dieksekusi berikutnya. Sistem operasi kemudian memuat konfigurasi proses yang dipilih oleh penjadwal CPU tersebut dan kemudian memulai eksekusi proses tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan context switching. Dan ini dihandle oleh sistem operasi. Jadi sistem operasi mengatur berpindah dari satu proses ke proses yang lain. Jadi memberikan CPU, menghentikan satu proses, kemudian menyimpan, melakukan pengaturan, manajemen dan seterusnya, dan kemudian memberikan CPU ke proses yang lain untuk bereksekusi.
Kalau kita lihat oleh karena itu konfigurasi dari suatu proses itu berubah-ubah sepanjang daur hidup dari proses-proses tersebut. Apa itu daur hidupnya? Daur hidup dari suatu proses itu lumayan kompleks Bapak Ibu. Tadi daur hidup suatu proses dimulai ketika dia baru saja dijalankan. Jadi kalau umpamanya di sistem komputer, di Windows dan seterusnya, suatu program itu kita double klik atau kita eksekusi, maka pertama-tama dia akan masuk ke antrian siap eksekusi. Jadi antrian sistem siap eksekusi adalah sebuah antrian. Jadi semua program yang siap akan berada di situ. Nah kemudian penjadwal CPU seperti tadi saya sebutkan pada waktu konteks switching akan memilih salah satu di antara proses-proses yang ada di dalam antrian ini untuk memperoleh akses ke CPU. Dan oleh karena itu yang dipilih akan mendapatkan CPU. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama umpamanya proses tersebut selesai. Oleh karena itu keluar dari prosesnya, keluar dari programnya dan selesai. Tapi ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang kedua umpamanya adalah proses yang sedang dieksekusi, yang sedang memiliki CPU tadi itu tiba-tiba memerlukan I/O. Jadi oleh karena itu akan melakukan permintaan I/O. Proses tersebut oleh karena itu akan dimasukkan ke antrian I/O. Kenapa? Karena bisa jadi akses ke I/O-nya itu juga tidak hanya satu proses saja yang mengakses I/O, oleh karena harus bergantian juga. Suatu saat nanti proses tersebut akan memperoleh akses ke I/O dan setelah selesai dia akan kembali lagi ke antrian siap eksekusi. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa time slice atau alokasi waktu yang diberikan kepada proses tersebut sudah habis. Kalau sudah habis, ini tentu saja adalah dalam rangka multitasking tadi. Jadi akan diberikan kepada setiap proses waktu yang kecil sekali untuk mengeksekusi, terus kemudian sistem operasi akan berpindah ke proses yang berikutnya, proses yang berikutnya, proses yang berikutnya, sehingga kita memperoleh multitasking. Setelah alokasi waktu proses tersebut habis akan terjadi tentu saja konteks switching dan kemudian proses ini akan dimasukkan kembali ke antrian siap pakai. Atau kasus-kasus yang lain. Masih ada sebetulnya beberapa kasus lain yang tidak begitu relevan bagi kita. Jadi dengan demikian, 3 di antara kemungkinan yang terjadi setelah suatu proses itu mengakses CPU adalah proses tersebut selesai, proses tersebut melakukan akses ke I/O, atau proses tersebut kehabisan alokasi waktu. Kedua kemungkinan yang terakhir akan memicu terjadinya konteks switch yang telah kita lihat tadi. Jika proses mengakses I/O, maka bisa jadi proses tersebut menunggu giliran dulu di antrian I/O. Dan setelah selesai mengakses I/O, proses kembali ke antrian siap eksekusi. Jika alokasi waktu habis, proses kembali masuk ke antrian siap eksekusi untuk menunggu giliran kembali dipilih oleh penjadwal CPU. Baik Bapak Ibu, itu adalah akhir daripada topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.